Segala sesuatu yang berawal dari ketidakjujuran selalu berakhir pahit. Ini pula yang saat ini menimpa ormas terlarang FPI. Mereka yang awalnya teriak-teriak pelanggaran HAM akhirnya mati kutu dengan investigasi yang ada. Mereka lupa kalau dalam pencarian fakta akan melibatkan banyak pihak, termasuk bukti di lapangan dan keterangan kepolisian. Apalagi Komnas HAM tidak bisa sembarangan memberi rekomendasi kalau tak memiliki bukti kuat. Kini justru ormas terlarang FPI yang terancam dibongkar aibnya. Dalam keterangannya, Komnas HAM membenarkan ada pelanggaran HAM pada 4 anggota Laskar yang diamankan, tapi 2 lainnya yang terlibat baku tembak tidak dinyatakan korban pelanggaran HAM. Kabar baiknya, Komnas HAM malah memberi rekomendasi untuk mencari asal-muasal senapan yang dipakai Laskar yang terlibat pertikaian. Hal ini jelas menampar FPI. Mungkin kepolisian bisa menyiapkan argumen dan bukti kuat mengapa mereka sampai membunuh 4 Laskar. Tapi bagi FPI, penelusuran asal-muasal senjata rakitan yang mereka miliki justru akan membongkar aib mereka sesungguhnya. Seperti dilansir kompas.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi menyusul keluarnya hasil investigasi terkait tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di KM 50 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Salah satu rekomendasinya yakni pengusutan kepemilikan senjata yang diduga kepunyaan Laskar FPI. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI, ujar Komisioner Komnas HAM dalam konferensi pers Jumat 8 Januari 2021. FPI yang mengetahui hasil investigasi Komnas HAM tentu merasa sangat kecewa. Mereka yang mengklaim tak bersenjata justru kini malah diminta melacak asal-muasal senjata api yang dimiliki. Inilah makanya kubu mereka menyebut Komnas HAM memperjualbelikan nyawa. Padahal dari awal mereka sendiri yang teriak-teriak agar Komnas HAM menyusut kasus kematian 6 laskarnya. Seperti diberitakan wartaekonomi.com, salah satu tim advokasi 6 anggota FPI atau pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas, Haryadi Nasution, menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM terkait peristiwa tembak-menembak. Menurutnya, konstruksi tersebut hanya berdasar satu sumber, yakni pihak kepolisian. Komnas HAM RI terkesan melakukan jual beli nyawa, yaitu pada satu sisi memberi legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap 2 korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan, karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruksi peristiwa tembak-menembak tersebut, kata Haryadi dalam keterangan resminya pada Sabtu 9 Januari 2021. Pada sisi lain, Komnas HAM RI bertransaksi nyawa dengan menyatakan 4 orang sebagai korban pelanggar HAM, tambahnya. Haryadi juga menyesalkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut. Sebab, kata dia, jika Komnas HAM konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember 2020 di Karawang lewat proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Rupanya nasib tragis FPI masih terus berlanjut. Setelah imam jumbonya dipenjara, lahan markasnya disita PTPN, rekeningnya dibekukan, dan organisasinya dibubarkan. Kini nyawa pejuang mereka juga dianggap tak berarti. Mungkin ini karma FPI karena terlalu congkak dan semena-mena di negeri ini.
kedatangan mereka yang mengklaim kebatilan justru malah bertingkah layaknya penjahat atau preman sendiri. Banyak korban dari minoritas yang tak bisa tenang saat ada perayaan Natal gara-gara aksi sweeping FPI. Di Bali, mereka juga dimusuhi karena menganggap rendah agama lain. Ironisnya, mereka selalu melakukan klaim heroik sok melindungi agama Tuhan, hingga mengklaim terdepan dalam menolong korban bencana. Padahal kita tahu, ormas satu ini juga memiliki kesamaan dengan HTI dan Ikhwanul Muslimin yang tak mengakui ideologi negara. FPI juga ketahuan mendukung ISIS setelah 5 video dukungannya diputar Mahfud MD pasca pembubaran. Ada juga temuan lain seperti 37 anggotanya terafiliasi teroris. Masihkah percaya mereka tak bersenjata dan tak tahu menggunakannya? Andai kata yang terlibat bentrok bukan dari aparat yang terlatih, pasti yang terbunuh dari pihak sipil. Negara sudah mengatur larangan kepemilikan senjata bagi non-militer. Wajar jika akhirnya Komnas HAM meminta untuk mengusut asal-muasal senjata api yang mereka peroleh. Siapapun di belakang FPI harus menerima ganjaran yang setimpal.